Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Ya, kita membahas sedikit ya mengenai Perang Mahabharata Yuddha, yaitu yang terjadi di Kurukshetra. Ya, jadi mungkin semua orang juga sudah pada tahu ya bahwa peperangan yang terjadi antara Korawa dan Pandawa ini, ya, ini sangat luar biasa sekali. Ya. Sepanjang zaman selama dunia ini masih ada akan terus diingat ya betapa dahsyatnya perang Mahabharata pada waktu itu ya, bahwa Mahabharata dan Ramayana ini di dalam agama ini termasuk dalam kategori itihasa ya, yaitu itihasa adalah sejarah yang pernah terjadi ya. Jadi ini bukan mitos, bukan sebuah karangan cerita yang tidak berdasar ya. Jadi Mahabharata ini adalah satu hal yang real terjadi ya. Kapan terjadinya? Ya, mari kita akan bahas mengenai Mahabharata ya. Jadi kisah Mahabharata ini memang sudah tercantum juga di dalam Weda ya. Di sini Mahabharata ini ya digolongkan termasuk kesusastraan ya, yaitu itihasa, yang satu lagi adalah Purana. Ya. Jadi itihasa ini adalah sejarah yang pernah terjadi. Ya. Jadi itihasa ini artinya apa? Yang pernah terjadi. Ya. Seperti katakanlah Indonesia melawan Belanda itu pernah terjadi. Indonesia dijajah oleh Jepang itu pernah terjadi. Ya. Dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan itihasa. Ya. Nah, kenapa Bhagavad Gita digolongkan di dalam Pancama Weda, sedangkan Bhagavad Gita ya perang di Kurukshetra ini hanya digolongkan sebagai itihasa ya. Karena memang ya kalau itihasa ini kan sejarah ya. Nah, dalam perjalanan sejarah ini, dalam peperangan ini ada topik yang paling inti ya. Jadi Tuhan dalam wujud Sri Krishna bermaksud untuk menyebarkan kedamaian, kebaikan, dharma yang abadi ini kepada seluruh umat manusia ya sepanjang zaman yang relevan dengan zamannya. Kapan terjadi perang Mahabharata? Ya. Jadi menurut kisahnya perang Mahabharata itu terjadi pada tahun 3138 sebelum Masehi. Ya. Jadi sebelum Masehi ya. Ya. Ini merupakan akhir zaman daripada dua para yuga ya. Jadi kan ada catur yuga ya. Jadi ada 4 zaman, yaitu Kreta Yuga, Treta Yuga, dua para yuga, dan Kali Yuga ya. Nah, di zaman Mahabharata ini, perang Kurukshetra ini adalah merupakan zaman akhir daripada dua para yuga untuk memasuki zaman Kali Yuga, yaitu sejak dinobatkannya Raja Parikesit. Ya, Raja Parikesit ini adalah putra daripada Abhimanyu. Ya, Abhimanyu ini menikah dengan Utari. Ya, dan jadi Abhimanyu ini adalah putra daripada Arjuna. Ya, jadi Abhimanyu ini kan dikeroyok oleh para Kurawa ini ya, yang tidak dengan gentle ya. Jadi dia melakukan tipu daya sehingga akhirnya Abhimanyu ini terkurung ya, akhirnya ya dibunuhlah Abhimanyu ini. Dia merupakan pahlawan yang paling muda ya. Nah, tapi masih pada waktu masih mengandung ya, yaitu diberi nama Parikesit ya. Jadi kapan terjadinya Raja Parikesit dinobatkan? Yaitu pada tanggal 18 Februari 3102 sebelum Masehi. Ya. Jadi ini adalah awal daripada zaman Kali Yuga. Ini diperkuat oleh dari prasasti Ahole Raja Poleskin II ya. Jadi prasasti Ahole Raja Palestin II ya, diperkuat oleh prasasti tersebut ya. Nah, Kurukshetra, areal Kurukshetra ini, lapangan yang sangat luas ini diperkirakan seluas 100 km ya. Jadi luas banget ya, 100 km ya. Diperkirakan areal itu. Nah, di situ juga masih ada arkeologi yang menemukan
artefak ya, banyak senjata-senjata bekas perang Mahabharata diketemukan ya, yaitu seperti tombak, seperti tameng, seperti bajra, gada dan lain sebagainya ya. Nah, itu diketemukan oleh para arkeolog ya di lapangan Kurukshetra itu. Kurukshetra kan sangat luas sekali ya. Nah, di situ juga diketemukan tempat pada waktu Dewi Gandari melakukan puja kepada Dewa Siwa ya. Di situ juga diketemukan pada saat kakek Bhisma terbujur oleh panah-panah Arjuna ya. Nah, ini menguatkan bahwa Mahabharata itu bukan cerita kalengan, bukan cerita abal-abal, bukan cerita hoax atau cerita yang dikarang oleh orang biasa. Mahabharata ini adalah benar-benar terjadi ya. Penglihatan mata ketiga, dia diberikan melihat, mendengar langsung bagaimana kejadian daripada perang Mahabharata itu ya. Nah, jadi dapat saya katakan bahwa begitu dahsyatnya perang Mahabharata ya, dikatakan bahwa pada zaman dahulu di India, di Kurukshetra itu sudah terjadi ya perang radioaktif ya. Jadi pada tahun 1945 itu yang terjadi di Hiroshima Nagasaki ya. Sebetulnya sebelum itu sudah pernah terjadi, karena dengan panah-panahnya Arjuna, dengan panah-panahnya Karna, dengan panah-panahnya para kesatria pada waktu itu ya. Ya, Aswatthama juga dia sangat sakti juga, dia punya panah yang sangat luar biasa ya. Jadi masih diketemukan ya bahwa tanah Kurukshetra itu mengandung radioaktif ya. Jadi luar biasa pada waktu itu panah yang diluncurkan itu luar biasa. Karena apa? Dengan mantra-mantra yang dahsyat para dewa pada waktu melindungi para kesatria pada waktu itu ya. Nah, Anda mungkin bisa melihat di film-film Mahabharata ya, yang nggak jauh dari itu ya. Dan senjata apa yang dipakai pada waktu perang Mahabharata ya ada namanya senjata yang dahsyat, itu adalah Astra, yaitu senjata para dewa yang dapat menghancurkan dengan mantra-mantra ya. Jadi pada waktu itu juga kan Arjuna bertapa juga kan ya, dia diberikan senjata yang sangat canggih, sakti, luar biasa oleh Dewa Siwa ya, pada waktu dia bertapa. Dan juga ada Nagastra ya. Nagastra ini adalah busur yang berbentuk ular. Ini senjatanya Arjuna, pemberian daripada Dewa Siwa ya. Nah, ini yang sangat luar biasa sekali ya. Dan ada cakra, gada, bajra dan lain sebagainya ya. Mungkin kalau sekarang ini pada zaman maju ini ya seperti tank, seperti bombardir gitu ya, luar biasa ya. Jadi bahwa memang perang Mahabharata ini memakan waktu yang cukup lama pada waktu itu ya, sekitar 18 hari ya. Jadi sama seperti Bhagavad Gita, ada 18 bab, terdiri dari 18 bab dan 700 sloka ya, luar biasa ya. Saya merinding ya. Jadi karena emang ini adalah betul-betul terjadi, bukan sesuatu yang isapan jempol atau cuman buat menina boboka. Tidak, ini adalah betul-betul terjadi, sehingga wahyu yang disabdakan melalui Bhagavad Gita ini harus kita pelajari ya. Jadi kebenaran ini harus kita pelajari dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi mungkin sekian dulu info dari saya. Semoga bermanfaat. Parama Santi, saya Wayan Amaluddin dari Moksha Channel. Parama Santi, Om Shanti, Shanti, Shanti. Oh.